Oke, kembali lagi bersama gua Lutfi. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang lulus kuliah, S2 dulu atau langsung kerja. Gue yakin banget kalian tuh pasti ada beberapa yang bingung nih. Lu udah lulus misalnya baru S1, terus lu tuh bingung, mending gua S2 lagi atau langsung kerja aja ya? Paling umum tuh adalah lu ambil S2 itu biasanya buat orang-orang, ini gue nggak bohong ya, emang kadang ada orang kayak gini, orang tuh senang belajar. Jujur gue tuh orangnya malas, gue paling malas namanya belajar, terus nanti buat persiapan ujian, terus nanti lu udah belajar lama, nggak taunya yang lu belajarin nggak ada yang keluar, terus akhirnya lu dapat nilainya jelek, terus lu mesti ngulang lagi nanti. Aduh, gue paling malas ngalamin proses itu. Tapi ada beberapa orang yang emang senang belajar, emang senang dapat nilai bagus, emang senang dapat IPK-nya gede gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Alasan orang paling umum tuh mereka ngambil S2 tuh karena itu aja sebenarnya, mereka senang belajar gitu. Mereka tuh ngambil S2 karena mereka pengen belajar lagi, memperdalam ilmu yang kayak gitu. Dan yang paling ini sih, banyak orang beranggapan kalau S2 tuh kadang ada yang nganggap wah S2 pasti dipandang lebih, maksudnya lebih bagus dibanding orang yang cuma S1 aja saat mencari kerja gitu. Sebenarnya sih mungkin ada yang iya atau enggak. Di sini gue bakal bahas lebih lanjut. Jadi menurut gue, lu ngambil S2 tuh berguna untuk 3 hal. Pertama, lu ngambil S2 karena lu pengen jadi dosen. Jadi yang paling umum orang ngambil S2 tuh ya biasanya pengen ngelamar jadi dosen lagi, dan emang senang belajar, senang menimba ilmu, dan dia itu istilahnya nggak pernah berhenti menuntut ilmu gitu. Jadi dan dia tuh emang pengen jadi dosen, pengen jadi guru, itu yang paling umum. Dan kenapa kayak gitu? Itu ya intinya buat profesi karir aja istilahnya. Jadi lu ngambil S2 buat jadi dosen. Itu umum kok, orang banyak yang kayak gitu. Jadi kalau lu ngambil S2 karena alasan itu, ya itu wajar. Emang banyak yang orang kayak gitu. Alasan kedua, lu ngambil S2 tuh lu pengen naik jabatan. Jadi misalnya di beberapa instansi atau yang paling umum biasanya di kantor pemerintahan, lu misalnya jadi PNS atau jadi golongan berapa, paling umum itu lu ngambil S2 supaya bisa naik jabatan, karena ada kriteria minimal lu tuh harus S2. Jadi paling umum tuh itu, lu ngambil S2 supaya bisa naik jabatan. Dan istilahnya S2 itu untuk kriteria minimal yang paling umum kalau pengen naik jabatan. Jadi ada beberapa instansi atau mungkin ada beberapa istilahnya perusahaan yang menuntut untuk jabatan level middle management, kayak misalnya manajer gitu, minimal harus S2. Itu tuh umum banget kok kalau kayak gitu. Alasan ketiga kenapa banyak orang ngambil S2, mereka tuh, ini mungkin agak jarang tapi ada beberapa yang kayak gini, mereka pengen mendalami bisnis. Jadi istilahnya, gue tuh pengen, misalnya lu mau buka usaha nih, atau misalnya lagi buka usaha, terus lu ikut ambil S2 jurusan bisnis supaya memperdalam ilmu usaha lu dan sebagai sebagai konsultasi gitu istilahnya. Jadi misalnya lu S2, misalnya lu lagi buka usaha nih, terus lu ngambil S2 juga malamnya gitu, supaya nanti misalnya pas lu buka usaha dan lu cari tahu gimana caranya manajemen yang efektif, gimana ngatur keuangan, gimana cari tahu ilmunya itu di S2-nya itu. Jadi kayak misalnya lu mungkin bisa sambil S2, di situ lu bisa nanya ke dosen lu atau misalnya ke profesor lu, gimana sih Pak cara manajemen karyawan yang baik tuh gimana, atau ngelola marketing yang bagus tuh gimana, atau misalnya administrasi bagus kayak kantor tuh yang bagus kayak gimana. Lu bisa juga, ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi istilahnya ngambil S2 sebagai istilahnya referensi ilmu dalam menjalankan usaha mereka gitu. S2 tuh berguna untuk 3 hal. Nah, tapi ada tapinya juga loh. Pertimbangan yang harus lu pikirin saat ngambil S2 itu ada banyak juga. Nah, saat lu ngambil S2, lu harus tahu, perhatikan hal-hal ini gitu.
Yang pertama, lu harus punya uang banyak. Dan ini yang paling orang kadang nggak tahu, dan mungkin ada yang tahu tapi ada juga yang nggak tahu. S2 tuh yang jelas lebih mahal dibanding S1. Ada yang belasan juta, ada bahkan yang puluhan sampai ratusan juta. Jadi kalau lu pengen ambil S2, lu harus yakin dengan kemampuan finansial lu. Jadi istilahnya ngambil S2 tuh mahal, emang mahal. Dan kalau lu nggak mampu atau nggak ada duitnya, mending jangan ngambil S2. Itu yang pertama. Harus punya finansial yang kuat. Kedua, lu harus menjalani masa pembelajaran lagi. Jadi lu udah lulus kuliah misalnya 4 tahun, alhamdulillah 4 tahun. Terus lu mesti kuliah lagi, mesti belajar lagi, mesti ngadepin dosen, mesti ngumpulin tugas, mesti ujian lagi, mesti ini lagi. Istilahnya udah kuliah 4 tahun terus lu mesti belajar lagi. Gak semua orang tuh suka hal kayak gitu loh. Jadi lu udah kuliah 4 tahun, lu mesti kuliah lagi. Sebenarnya S2 mungkin beda-beda ya, ada yang berapa tahun. Karena intinya sih S2 tuh tergantung dari lu aja. Ada yang bisa mungkin 2 tahun atau 3 tahun, gue kurang paham. S2 tuh beda-beda, ada yang berapa tahunnya pembelajarannya gitu. Jadi lu harus pikirin bener-bener kalau lu ngambil S2 itu, lu harus siap buat belajar lagi. Belajar kayak murid lagi gitu loh. Jadi lu udah lulus SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, lu udah 12 tahun, 16 tahun belajar, lu mesti belajar lagi. Dan itu adalah proses yang sangat melelahkan kalau menurut gue ya. Jadi gue bener-bener lu harus bener pertimbangin apa lu mau belajar lagi kayak S1 lagi. Itu yang harus lu bener pertimbangin. Pertimbangan ketiga, ini yang biasanya yang udah ngejalanin sih, biasanya S2 nyadar. Jadi pas lu mulai S2 gitu kan, kalau misalnya lu masih bergantung sama orang tua, istilahnya belum kerja atau nggak sambil kerja, lu pasti gue yakin masih uangnya masih mengandalkan orang tua. Jadi lu mungkin bakal ngerasa kayak misalnya orang lain tuh udah kerja, teman-teman gue udah punya kerja, udah punya penghasilan, udah bisa mampu beli barang-barang yang mereka mau, sementara gue masih belajar aja, gue masih ngandelin orang tua. Dan gue kok maksudnya kayak ngerasa, mungkin ada beberapa yang ngerasa tertinggal dari orang lain gitu loh. Ini mungkin yang ngerasa kayak gini, itu yang mesti lu pertimbangin. Jadi kalau lu misalnya pengen S2, kemungkinan pasti beberapa temen lu ada yang udah kerja. Dan pas lu ngeliat teman-teman lu mulai kerja dan mereka bisa mampu menghasilkan uang sendiri, sementara lo masih bergantung, itu tuh sakit rasanya sih kalau menurut gua. Dan itu tuh nggak enak banget. Lu masih belajar aja, lo masih dapat nilai, masih istilahnya masih terus berjuang lah gitu. Tapi gue yakin kok setiap perjuangan nggak ada yang sia-sia. Tapi ini patut menjadi bahan pertimbangan lo. Harus teguh dan punya pendirian yang kuat kalau lo mau S2 gitu. Oke, lanjut. Pertimbangan yang selanjutnya itu yang mungkin orang tuh nggak semuanya tahu, nggak semua lulusan S2 tuh dicari. Nggak semua lulusan S2 tuh maksudnya berguna saat lu cari kerja. Beberapa kayak istilahnya simpelnya gini. Lu lulus kuliah S1. Pasti setiap S1 tuh ada beberapa jurusan yang istilahnya kurang dicari dalam hal pekerjaan, lowongan pekerjaan. Ada beberapa jurusan yang kemungkinan di dunia nyata, di dunia kerja tuh nggak bakal dicari, apalagi S2. Jadi istilahnya nggak semua lu S2 tuh lulus S2 lu pasti dilirik orang, nggak juga. Karena ada juga gelar jurusan gelar S2 yang
Mungkin gue agak kasar ngomongnya, tapi nggak guna, nggak berguna. Nggak sepenuhnya dicari di dunia pekerjaan. Itu yang mesti jadi bahan pertimbangan lu. Sebelum lu itu lu harus benar-benar pikir, gue benar-benar butuh nggak ya gelar S2 ini gitu. Dan ini poin yang terakhir yang jadi pertimbangan, yang mungkin orang-orang kebanyakan tuh nggak nyadar ya. Banyak orang yang ngambil S2 tuh buat pelarian. Jadi istilahnya lu lulus S1 terus lu ngelamar kerja nggak dapet, ya Allah, terus kok gua nggak pernah dapet kerja aja ya, terus lu mikir udahlah mending gua ambil S2 aja, siapa tahu ada gue lebih istilahnya gue lebih dilirik gitu. Itu pemikiran yang salah banget. Karena istilahnya gini, kan seperti yang udah gue sebutin di poin sebelumnya, kalau lu ngejalanin sesuatu cuma sebagai pelarian, itu tuh nggak bakal bagus buat lu. Istilahnya lu bakal nanti katakanlah lu S2 nih, terus S2-nya katakanlah lu setelah ngejadi cuma buat istilahnya, jadi lu ngambil S2 terus ternyata lu males-malesan atau ternyata terus nyesel kenapa lu ngambil S2 dan lu udah setengah jalan, dan akhirnya mungkin lu kuliah lu lebih lama dan akhirnya lu bakal bergantung dengan orang tua lebih lama lagi, dan akhirnya lu mungkin stres dan apa. Saran gua, jangan jadiin S2 sebagai pelarian saat lu nggak dapet kerja juga gitu. Kalau misalnya lu jadiin itu bakal bakal sia-sia buat lu, nggak bagus buat lu. Kalau misalnya lu ngambil S2 karena lu nggak keterima kerja, lu jangan ngambil S2, lu introspeksi kenapa lu nggak keterima kerja juga gitu. Itu salah satu pertimbangan yang mungkin beberapa orang tuh nggak nyadar. Oke, mungkin sekian dari video gue. Mungkin kalian pengen ada yang tambahin di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video baru tiap minggu. Jangan lupa tonton terus video gue minggu depan. Ikuti protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Dadah.